Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kalian simak alur ceritanya guys. Dalam perjalanan ke Eterna City, Takeshi memeluk erat telur Pokemon yang ia dapatkan dari kontes sebelumnya. Ia tidak sabar menantikan menetasnya telur itu. Mereka berpas-pasan dengan trainer yang hendak membawa Pokemonnya ke Pokemon Center. Trainer itu mengatakan ada Weasel yang menyerangnya sewaktu memancing dan menyarankan agar Satoshi tidak pergi ke sana. Satoshi dan kawan-kawan malah memancing agar Weasel itu bisa muncul di hadapan mereka. Satoshi lalu menunjukkan umpan yang ia dapatkan dari Kasumi, teman yang pernah berpetualang bersamanya. Satoshi sangat menjaga pemberian Kasumi itu. Hikari yang ingin meminjamnya saja dilarang olehnya. Kemudian muncul Nozomi, rival Hikari dalam Pokemon kontes. Hikari langsung menunjukkan ia telah memenangkan badge pertamanya. Begitu juga dengan Satoshi yang menunjukkan gym badge-nya. Setelah kekalahannya, Nozomi memutuskan break sebentar dari Pokemon kontes. Sementara Hikari semakin bersemangat menuju Pokemon kontes berikutnya. Hikari menjelaskan mereka memancing di sini agar bisa menemukan Weasel. Tiba-tiba umpan Hikari ditarik oleh Pokemon yang ia maksud. Tanpa basa-basi, Hikari mengeluarkan Piplup untuk melawan Weasel, yang seolah memang menantang para trainer yang mendatanginya. Weasel sedikit lebih gesit daripada Piplup, mampu menghindari serangannya. Weasel mendaratkan Water Gun, yang mana Piplup masih sanggup berdiri. Weasel tanpa ampun Aqua Jet berkali-kali menghantam Piplup mengalahkannya. Weasel lalu menantang lawan berikutnya. Nozomi menjawab tantangannya dengan mengeluarkan Glameow. Shadow Claw bisa dihindari Weasel. Lantas ia melancarkan Sonic Boom yang ditangkis dengan Fury Swipe. Lalu keduanya sama-sama melompat mengadu Aqua Jet dan Shadow Claw. Hasilnya Weasel lebih unggul, sehingga ia tidak memberi kesempatan lagi saat Glameow tak berdaya. Glameow pun tumbang. Satoshi menjadi lawan berikutnya. Meskipun Pikachu unggul melawan Weasel yang bertipe air, namun perlu diingat Weasel ini sangatlah kuat. Di pertarungan yang cukup sengit, Pikachu berhasil mendaratkan Iron Tail. Berikutnya ia menghantamkan Full Tackle yang coba ditahan dengan Water Gun. Full Tackle menembusnya dan menghit telak Weasel. Satoshi langsung melemparkan Pokeball untuk menangkap Pokemon itu. Namun ternyata Weasel belum menyerah. Aqua Jet melemparkan Pikachu ke sungai. Di dalam air, Weasel tentunya lebih unggul, membuat Pikachu mendarat tepat ke Satoshi. Setelahnya, Weasel kabur sambil mencuri tongkat pancing milik semuanya. Di saat itu, ada tim Rocket yang berniat menangkap Weasel juga untuk dihadiahkan kepada sang bos. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan menemukan tongkat pancing di air terjun. Satoshi lega, umpan Kasumi baik-baik saja. Di dekat situ mereka menyaksikan Weasel berlatih menghancurkan batu. Weasel melancarkan Water Gun saat mengetahui ada yang mengawasinya. Namun Water Gun itu ternyata diarahkan ke Barry. Satoshi berniat tanding lagi melawan Weasel. Namun Weasel menolaknya karena ia lebih mementingkan latihannya. Oleh karenanya Satoshi dan Pikachu ikut berlatih. Melihat Satoshi yang begitu bersemangat, Hikari juga memerintahkan Piplupnya untuk ikut berlatih. Pokoknya mereka mengikuti semua latihan yang dilakukan oleh Weasel. Tiba-tiba datang tim Rocket menangkap Weasel. Satoshi memerintahkan Turtwig memotong jaringnya, membebaskan Weasel. Setelah terbebas bersama Pikachu dan Piplup, Weasel mengusir tim Rocket. Kemudian Weasel menantang Piplup bertarung, yang tentunya diterima oleh Hikari. Akhirnya terjadilah pertarungan yang cukup sengit antar sesama Pokemon tipe air. Mereka saling mendaratkan Water Gun dan Bubble Beam. Nozomi menyarankan Hikari agar menganggap pertarungan ini sama seperti Pokemon kontes. Hasilnya Piplup spin Bubble Beam, gerakan yang tidak diduga-duga oleh Weasel. Weasel yang telah dikalahkan dimasukkan ke Pokeball. Namun lagi-lagi ia berontak keluar dan melanjutkan pertarungan. Piplup melancarkan Whirlpool combo Bubble Beam, sekali lagi mengalahkan Weasel. Ketika Pokeball menangkapnya, Weasel ternyata benar-benar tak sanggup lagi keluar. Hikari pun mendapatkan Pokemon baru.
Piplap ikut-ikutan terjatuh kelelahan sehabis bertarung. Sorenya Nozomi pamit undur diri. Nozomi menantikan saat dimana ia dan Hikari bertanding di Pokemon kontes lagi. Keesokan harinya, Hikari memperkenalkan Weasel kepada seluruh Pokemon. Weasel tidak sedikit pun tersenyum dan memalingkan wajahnya. Akibatnya, ia bertengkar dengan Piplap yang mengatakan seharusnya Weasel bersikap lebih lembut. Hal ini sebenarnya wajar, karena selama ini Weasel menghabiskan waktunya berlatih seorang diri. Satoshi tahu pasti Weasel ingin bertarung, maka ia mengeluarkan Turtwig untuk melawan Weasel. Saat pertarungan berlangsung, Weasel lebih memilih bertarung sendiri ketimbang mendengar arahan Hikari. Weasel itu tidak bisa mengontrol kekuatannya, sehingga Turtwig harus dibawa ke Pokemon Center. Sepertinya Hikari belum bisa dikatakan sukses kalau belum menguasai sepenuhnya Pokemonnya. Setibanya di Pokemon Center, Takeshi di Poison Jab Croagunk seperti biasa saat mencoba merayu Suster Joy. Hampir saja terjadi pertengkaran lagi antara Weasel versus Croagunk, yang untungnya sempat dilerai oleh Hikari. Di dekat sana, Goyo mengawasi mereka. Goyo merupakan anggota Elite Four, yang saat itu pertandingannya disaksikan Satoshi dan kawan-kawan. Walaupun kemampuannya dirasa sangat hebat, ia sendiri masih butuh banyak latihan. Sambil mengintip, tim Rocket mengganti target mereka untuk menangkap Pokemon Goyo. Satoshi dan kawan-kawan berbincang tentang Sinnoh. Hanya mereka yang bisa mengalahkan anggota Elite Four yang berhak menantang Champion Sinnoh untuk memenangkan gelar Champion. Mendengar hal itu, bukan Satoshi lagi yang bersemangat, melainkan Weasel yang ingin mengetes kemampuannya dengan bertarung melawan Goyo. Goyo lebih memilih Weasel, karena Satoshi bisa bertarung melawannya di Pokemon League. Goyo mengeluarkan Bronzong untuk melawan Weasel. Weasel masih saja tidak menghiraukan perintah Hikari. Bronzong menangkis setiap serangan dengan Iron Defense. Saat Bronzong menerjang, Weasel tidak mau menghindar. Berakibat ia dipukul mundur Gyro Ball. Bronzong melanjutkan dengan Flash Cannon, ditangkis dengan Water Gun, yang padahal Weasel diperintahkan untuk menghindar. Weasel akhirnya terkalahkan karena ulahnya sendiri. Di Pokemon Center, Weasel yang telah dipulihkan masih shock atas kekalahannya. Karena ini pertama kalinya ia dikalahkan semenjak ditangkap Hikari. Ia bahkan tidak menghiraukan Croagunk yang sebelumnya sempat bersitegang dengannya. Goyo lalu menghampiri Weasel yang masih sedih. Momen ini akan menentukan apakah Weasel mampu mengatasi rasa bersalah atas kekalahannya. Tim Rocket datang menangkap Weasel. Mereka tidak jadi menangkap Pokemon Goyo karena Weasel lebih menjanjikan. Saat Satoshi dan Hikari ingin menyelamatkan Weasel, Goyo menyuruh mereka untuk menunggu sampai Weasel mendapatkan semangat bertarungnya kembali. Weasel yang marah mencoba menghancurkan kerangkeng. Awalnya terlihat mustahil, namun suara Hikari membuat Weasel semakin bersemangat hingga ia berhasil menghancurkannya. Tim Rocket turun untuk membalas perbuatan Weasel. Kali ini Goyo yang maju mengendalikan Weasel. Weasel ternyata mau menuruti perintahnya, mengajar Carnivine dan Dustop. Goyo sebenarnya mengajari Hikari cara mengendalikan Weasel, yaitu memperhatikan ritme pergerakannya. Tim Rocket pun berhasil diterbangkan ke langit-langit. Pertarungan Bronzong versus Weasel kembali diadakan, yang mana kini Weasel menuruti segala perintah Hikari. Goyo menghentikan pertarungan karena ia rasa Hikari sudah sedikit bisa mengendalikan Weasel. Hikari beruntung bertemu seseorang yang mau mengajarinya. Satoshi juga ingin bertarung melawan Goyo suatu saat nanti. Satoshi dan kawan-kawan sedang berada di museum, yang mana saat itu tim Rocket yang menyamar terlihat merampok Adamant Ore. Petugas Junsa tiba di lokasi untuk mencegah usaha mereka. Tim Rocket berhasil melarikan diri, tapi tetap terjebak di dalam museum karena semua pintu telah ditutup. Saat Satoshi dan kawan-kawan ditanya-tanya, mereka bertemu lagi dengan Natane. Karena belum diketahuinya identitas pelaku, petugas Junsa menuduh Naoshi sebagai salah satunya. Diketahui Naoshi punya Sunflora yang dianggap membantu dalam perampokan. Sunflora itu sekarang menghilang entah kemana.
Nathane mengenal Naoshi karena sebelumnya mereka pernah bertarung. Nathane lupa memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang gym leader. Percakapan mereka diganggu petugas Junsa yang tegas menyatakan Naoshi sebagai pelaku perampokan. Setelah itu datang petugas Junsa yang berasal dari Viridan City. Dia menyarankan untuk memeriksa semua trainer yang mempunyai Sunflora. Sarannya itu ditolak karena ia tidak punya hak bekerja di Eterna City. Sementara itu, tim Rocket bersembunyi sambil melihat seluruh penjuru museum telah dikepung polisi. Tidak mungkin mereka bisa keluar dengan selamat. Adaman Orb yang dicuri tim Rocket dipercaya mempunyai hubungan dengan dua Pokemon legendari, yaitu Dialga dan Palkia. Dua Pokemon itu yang bertanggung jawab dalam pembentukan region Sinnoh. Kalau begitu, mereka harus secepatnya menemukan Adaman Orb dengan memerintahkan para Pokemon untuk mencarinya. Di sisi lain, petugas Junsa belum juga percaya bahwa Naoshi tidak bersalah. Turtwig dan Aipom menemukan Sunflora, namun karena ketakutan, ia malah menyerang keduanya. Sunflora bersembunyi di ventilasi ruangan, yang mana ada tim Rocket di dalamnya. Pikachu dan Piplup berhasil menemukannya, serta melihat tim Rocket membongkar penyamaran mereka. Piplup berniat menyerang, namun dihentikan Pikachu. Pikachu bilang mereka sebaiknya melaporkan ke Satoshi dulu. Setelah kepergian Pikachu, Piplup dan Sunflora menghadang tim Rocket. Akan tetapi mereka dikalahkan. Pikachu menuntun Satoshi dan yang lainnya menuju tim Rocket. Tim Rocket mencoba bersikap tenang saat melewati Satoshi. Sunflora yang datang segera membongkar penyamaran tim Rocket. Tim Rocket menjelaskan mereka disuruh untuk mencuri Adaman Orb oleh seseorang yang tak dikenal. Satoshi dan kawan-kawan mengeluarkan seluruh Pokemon untuk mengepung tim Rocket. Tetap mereka tidak bisa menyerang karena takut akan menghancurkan Adaman Orb. Petugas Junsa Eterna City akhirnya sadar akan kesalahannya, memerintahkan Stunky menyebarkan aroma busuk, sehingga Adaman Orb lepas dari genggaman Musashi. Tim Rocket mencoba kabur sambil bertahan dari bau busuk itu. Bahkan para polisi tidak berani menyentuh mereka karena takut ketularan. Setelah keadaan sudah terkendali, Satoshi masih mempertanyakan tentang Pokemon legendari. Naoshi pun menceritakan menurut sepengetahuannya. Dulunya Original One yang membentuk dunia menciptakan dua Pokemon yang bertanggung jawab dengan waktu dan ruang angkasa. Lalu ditambah lagi 3 Pokemon yang bertindak sebagai spirit atau roh. Pokemon-Pokemon itu yang menjaga kestabilan dunia. Meski sudah dijelaskan, Satoshi tetap saja masih bingung. Penjelasan tentang Pokemon legendari akan semakin terungkap nantinya. Masih ada misteri, yaitu siapakah yang menyewa tim Rocket untuk mencuri Adaman Orb. Satoshi akhirnya sampai juga di Eterna Gym untuk mendapatkan badge keduanya. Nathane datang terlambat, akan tetapi mengaku sudah siap meladeni Satoshi. Di luar ada tim Rocket yang berencana mencuri Pokemon dengan menyelinap lewat bawah tanah. Tim Rocket malah tiba di terowongan bawah tanah. Mereka bertemu penambang yang mengatakan ada banyak harta karun yang tersimpan di bawah sini. Penambang itu merekrut tim Rocket untuk membantunya. Dengan imbalan akan mendapatkan sebagian hartanya. Pertandingan ini 3 versus 3 dengan hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemon selama pertarungan berlangsung. Satoshi tidak menggunakan Pikachu kali ini karena Pikachu lemah terhadap tipe rumput. Jadi Satoshi mengeluarkan Turtwig untuk menghadapi Cherubi. Turtwig memulai lebih dulu, yang mana Cherubi bergerak cepat menghindar. Dikarenakan matahari yang terik, Cherubi jadi semakin cepat gerakannya. Dan juga Cherubi tidak perlu waktu yang lama ketika mencar solar beam-nya. Ia bisa menembakkannya kapanpun ia mau. Satoshi memutuskan untuk mengganti Turtwig-nya dengan Starapia. Starapia tetap kesusahan menghit lawannya yang super cepat. Keadaan berpihak pada Satoshi saat awan mulai menutupi matahari. Cherubi tidak mampu mencapai Starapia yang terbang tinggi. Saat matahari kembali muncul, Cherubi terkena silau matahari. Starapia jadi gampang mendaratkan Ariel S. Cherubi pun kalah. Nathane memuji Satoshi yang penuh akan strategi. Ia memilih Turtwig selanjutnya. Di pertarungan sebelumnya, Starapia dikalahkan dengan mudah oleh Turtwig itu. Nyatanya, ia juga kesusahan menghit Turtwig yang bergerak sangat cepat. Satoshi ternyata tidak asal-asalan menyerang.
Starapia sengaja menyerang hingga Turtwig tersudut di pohon. Ariel S menghantam telak Turtwig. Ketika Starapia hendak melancarkan serangan terakhir, Turtwig menangkapnya dengan Leech Seed. Tak mampu melepaskan diri, Turtwig berhasil melumpuhkan Starapia. Satoshi mengeluarkan Turtwig-nya juga. Ia melancarkan tackle tapi mampu dihindari. Turtwig Satoshi yang sudah berlatih, kecepatannya sedikit meningkat daripada sebelumnya. Meskipun begitu, Leech Seed menangkapnya. Turtwig Natane langsung melancarkan Leaf Storm. Turtwig Satoshi melompat ke tengah matahari sambil sintesis, sehingga tenaganya kembali pulih. Terakhir keduanya sama-sama tackle, tinggal menunggu siapa yang akan roboh lebih dulu. Ternyata Turtwig Natane yang kalah. Walau bagaimanapun juga, ia masih meninggalkan Leech Seed yang menempel di tubuh Turtwig Satoshi. Berpindah ke tim Rocket yang terus menggali sambil penambang memungut harta karun yang mereka dapatkan. Setelah selesai bekerja, tim Rocket ditraktir makan ramen. Sementara penambang itu membawa lari seluruh harta karun. Tim Rocket yang kekenyangan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Pokemon terakhir Natane adalah Rosered. Saat hendak tackle, Rosered Grassnot membuat Turtwig tersandung. Ditambah lagi Wither Ball membakar habis Turtwig, hingga ia tak sanggup melanjutkan pertandingan. Tersisa Aipom yang diperintahkan double team untuk menghindari Grassnot, sampai ia berhasil mendaratkan Focus Punch. Area pepohonan memudahkan Aipom menghindari serangan-serangan Rosered, tapi ia berhasil ditangkap lalu di-flash untuk membutakan pandangannya. Aipom jadi tidak bisa menyerang sama sekali. Dengan hanya mengandalkan indera pendengaran, Aipom berhasil mengcounter Wither Ball. Selanjutnya Aipom sweep combo Focus Punch. Bintang-bintang yang mengelilingi menyerang Rosered secara bertubi-tubi. Sebagai serangan penutup, Focus Punch melemparkan Rosered hingga ia terkalahkan. Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Satoshi yang memenangkan Gym Battle berhak mendapatkan Forest Badge. Ia mengincar lebih banyak lagi supaya bisa mendaftar Sinnoh League.